Baik, sebelumnya Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, semangat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Mejika, Hadir Pak. Imratul, Hadir. Medi, Hadir. Happy, Hadir. Putri, Hadir, Pak. Randy, Hadir Pak. Emon, Ya, Gak ada, Pak. Gak ada kabar. kemana anak itu? Alfa, Pak. Oh, nanti kalau sebelum hari kedepannya masuk, tolong laporin Bapak ya. Iya. Kapan masuk hari ini? Iya, nanti saya cari, Pak. Oke, baik. Sebelumnya kita minggu lalu sudah belajar kan terkait kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu kedaulatan? Ya Pak. Oke, silakan. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh pemerintahan dalam satu negara, gitu Pak. Ya, ada yang tanggapan lain terkait kedaulatan? Pak, Ya, silakan. nambahin aja, Pak. Kalau di Indonesia kita menerapkan kedaulatan rakyat, Pak. Ya. Dan kedaulatan negara juga. Oke, baik. Jadi kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, jadi kalau di Indonesia ini kita menggunakan kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tapi juga tadi dibenarkan ya namanya kedaulatan hukum karena kita menganut sistem negara berdasarkan sistem hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Oke, baik, sebelumnya pada hari ini kita akan belajar materi terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada model discovery learning. Nah, kita akan bekerja secara berkelompok. Nah, namun sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Bapak ada tes terkait mata pelajaran hari ini, terkait materi pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan boleh dibaca dan diisi. Baik Pak. Baik, jadi Bapak beri waktu pengisiannya selama 10 menit cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup Pak. Ya, karena itu ada 10 soal ya, 10 soal, insya Allah kalian bisa ngerjainnya. Silakan kerjakan masing-masing. Oke, silakan. Aku jangan kita pindah. Duduk. Oke, sudah semuanya dikerjakan anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Oke, silakan boleh dikumpulkan. Pak. Sudah mana? Wah, sudah ya? Ya. Tadi semua sudah ngerjain semua ya? Sudah, Sudah, Pak. Oke, jadi sekarang kita waktunya untuk bekerja kelompok. Oke, sekarang bawa bacakan ya terkait kelompoknya. Pertama kelompok 1 itu ada Meli, kemudian Mejika dan juga Imratul. Oke, silakan langsung duduk di sebelah sana. Magic tadi. Kemudian kelompok 2 itu ada namanya Putri Lestari dan Randy Agus. Oke, silakan duduk di sebelah situ aja ya. Saya. Kemudian kelompok 3 itu ada Happy dan juga Wahyudin. Nanti duduknya di pojok ya. Ya. Oke, baik. Semuanya sudah duduk di masing-masing kelompoknya ya. Oke, gimana? Sudah siap untuk mengerjakan? Siap Pak. Pak, Ya. kami boleh izin mengerjakan di situ nggak, Pak? Karena kelompok kami biasanya kalau mengerjakan tugas itu suka sama di sana. Oke. Kelompoknya mau di ujung? Ya mau Pak. Ya, silakan. Gak apa-apa, yang penting tetap belajar ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi ada Oke, baik. Gimana untuk kelompok ini?
sudah tahu terkait demokrasi? Iya Pak, tadi dicari Nyari, Pak. materinya Pak. Bener nggak Pak? Kira-kira materinya berkaitan. Ya boleh, nanti cari sumber yang ini ya, yang terpercaya. Demokrasi apa yang sudah diketahui tadi? Demokrasi Pancasila Pak. Sila ya. Ya, demokrasi Pancasila seperti apa sih? Pancasila tuh yang ini Pak, yang berlandaskan Pancasila demokrasinya. Oh, nah, nanti dicari lagi ya selain demokrasi Pancasila dan juga nanti boleh diperjelas lagi tentang demokrasi Pancasila. Nah nanti kalau ada proses yang masih bingung boleh ditanyakan lagi ke Bapak ya. Iya Pak. Ini Pak, yang terpercaya itu seperti apa Pak? Yang biasanya seperti kayak jurnal ataupun juga situs pemerintah gitu. Blog nggak boleh Pak, blog. Ya nanti takutnya itu yang nulis anak kecil, jadi itu nanti nggak percaya ke diri. Iya Pak, makasih. Silakan dicari lagi ya. Ya, iya, Pak. Oke, baik. Gimana dari kelompok ini terkait pemahamannya terkait demokrasi? Jadi setelah kami melaksanakan diskusi Pak, kami mengetahui mengenai periodisasi yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu ada periode demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Kemudian yang kedua ada demokrasi terpimpin Pak, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Kemudian demokrasinya yang ketiga, demokrasi Pancasila itu dari 1966 sampai 1998, dan yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila formasi Pak dari 1998 sampai sekarang ini. Oke, baik. Nah, jadi itu sudah bisa disebutkan tadi ya terkait macam-macam demokrasi dan tahun-tahunnya. Nah, sekarang boleh sambil dicari lagi terkait ciri-cirinya. Ada apa sih demokrasi pada saat itu? Ada misalnya demokrasi Pancasila, ada apa? Kemudian demokrasi terpimpin itu ada masalah-masalah seperti apa? Oke. Baik, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, gimana terkait kelompok ini? Ada masalah atau enggak? Apa sudah bisa menganalisis terkait demokrasinya tadi? Mudah sekali Pak. Sudah. Ya. Oke, demokrasi apa yang bisa kalian jelaskan? Boleh? Mau skill Bapak dengar? Kalau kami tadi sudah bagi tugas kan Pak. Soalnya kan kalau masalah pengertian, prinsip dan lain-lain itu kami sudah paham. Dengan tadi pembagiannya untuk penjelasannya, kalau saya mencari demokrasi Pancasila di zaman reformasi Pak. Nah pada zaman itu Pancasila ini sudah diterapkan nilai-nilai yang utuh seperti itu. Sudah memang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, dan itu yang paling cocok bagi negara Indonesia Pak. Ada lagi mau nyebutkan? Iya Pak, kalau saya itu sudah paham tentang Pancasila, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru Pak. Nah pada masa Orde Baru itu kehidupan masyarakatnya sejahtera Pak, tapi pada dasarnya demokrasi itu masyarakat tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat, dan pada saat itu terjadi kasus yaitu pada masa itu Presiden Soeharto itu menjabat terlalu lama Pak, sehingga kurang kondusif. Ya. Ada lagi? Saya Pak, kalau saya lebih ke demokrasi parlementer Pak, karena ditandai dengan maklumat pemerintahan tanggal 14 September 1945, yang mana kita berubah menjadi demokrasi parlementer, ditandai dengan beberapa kali perubahan undang-undang, baik undang-undang 1945, undang-undang RIS, sama undang-undang ULDS. Nah itu salah satu ciri-ciri dari demokrasi parlementer Pak. Oke, baik. Oke, jadi pemahaman untuk kelompok ini sudah bagus ya. Silakan ditambah lagi dan juga boleh pemahamannya dilebihkan lagi sebenarnya. Baik. Jadi boleh dibuat laporan ya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Paham Pak. Oke, baik. Ini kita sudah tadi diskusi dulu ya dengan kelompok masing-masing dan juga laporannya juga Bapak sudah terima. Oke, dari kelompok mana yang ingin menyimpulkan terkait materi hari ini? Saya Pak. Oke, silakan dari kelompok 1. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu tentang macam-macam demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia itu ada 4. Yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila Orde Baru, yang keempat demokrasi Pancasila reformasi Pak. Nah ini ditandai dengan beberapa hal. Kalau dari parlementer itu ditandai dengan seringnya mengubah undang-undang gitu, dari undang-undang 1945, undang-undang RIS sampai undang-undang sementara gitu Pak. Nah berbeda dengan undang-undang yang lainnya. Kalau dari undang-undang Pancasila itu merupakan yang Orde Baru, itu merupakan perbaikan dari demokrasi sebelumnya gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak.
Oke, tepuk tangan buat temennya. Oke, jadi tadi sudah disimpulkan ya terkait dari kelompok 1 terkait demokrasi. Jadi ada demokrasi apa tadi pertama? Ada namanya demokrasi parlementer. Kemudian ada demokrasi terpilih, Pancasila Orde Baru dan Pancasila era reformasi. Nah, setelah itu tadi kan kalian sudah belajar. Nah, nanti dari Bapak pengen ada proyek dari kalian. Nah, dengan cara apa? Nah, nanti kalian di sini Bapak tawarkan beberapa produk. Oke, untuk yang misalnya ingin membuat produk dari segi tulisan, ada yang mau membuat produk segi tulisan? Boleh angkat tangan? Oke, nanti sama siapa lagi yang membuat segi tulisan? Ya, Risma Putri membuat dari segi tulisan. Oke, kemudian dari segi visual bisa poster ataupun PPT, kelompok mana? Ataupun siapa orangnya? Pak Yudi sama Saya Pak. Nah, sama Mejika. Nah, jadi nanti buat visual. Kemudian yang audio visual mungkin bisa video. Ada videonya, ada musiknya, ada suaranya. Kami Pak. Ya, kayak ini dengan Imratul. Nah, nanti kalian boleh ya buat itu secara berkelompok. Silakan produknya nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak. Jadi nanti produknya itu terkait apa saja kelebihan dan kekurangan demokrasi yang ada di Indonesia. Baik dari era dari parlementer, kemudian terpimpin, kemudian ada Pancasila Orde Baru dan Pancasila era reformasi. Oke, baik, cukup untuk pelajaran kali ini. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau cukup, marilah kita bersyukur pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, ya, baik, Bapak ini